Saudara-saudara semua, selamat pagi. Terima kasih, sangat senang sudah melewati Lebaran Chinese Imlek ya. Juga ada saudara yang lain juga masih Lebaran Cina. Pagi ini yang khotbah ada Pesta Jason. Dan beberapa hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita dari suatu hal yang sangat sukacita. Pagi ini Tuhan membimbing kita membahas pengkhotbah pasal keempat. Saya memberi tema hubungan yang baik sangatlah menyenangkan. Pasal ketiga ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada kegembiraan dan pekerjaannya. Jadi pengkhotbah melihat segala ini ya suatu yang kosong. Di bawah matahari di hari siang semua yang dilihat itu kosong. Dan dipikir-pikir bisa makan dan senang itu juga menyenangkan. Dan juga kalau lebih baik lagi segala pekerjaan dikerjakan dengan baik itu juga lebih baik. Pasal keempat mulai satu pemikiran yang tidak baik. Ayat pertama, pasal keempat ayat pertama lagi, aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang yang ditindas dan tak ada yang penghiburan mereka. Ayat 1 sampai ayat 3 saya memberi tema di dalam penindasan tidak ada yang menghibur dan lebih baik mati. Kemarin berkata kita dengan sekuat tenaga kita melakukan dan apapun tidak ada. Jadi sebenarnya di dunia ini banyak yang menindas. Jadi ada orang yang punya kekuasaan dan kekuatan untuk menindas kita dan kita tidak ada tenaga, tidak berdaya untuk membalasnya. Dan dia merebut uang, rumah dan harta benda kita. Dan tidak peduli apa yang dia ambil. Dia tidak dengan peraturan merebut harta benda kita. Jadi apa yang kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita kumpulkan, jadi semuanya hasilnya juga kosong. Dan kita juga tidak tahu di saat kita ditindas kita mencari keadilan di mana. Dan yang lebih tidak baik itu tidak ada yang datang untuk menghibur kamu. Maka dari ayat pertama, orang karena di pihak orang-orang menindas berkuasa dan di sini dan orang lebih baik orang yang mati ya lebih dahulu daripada orang yang sekarang tinggal, dan lebih baik lagi kalau orang yang belum dilahirkan. Jadi di dunia ini banyak penindasan. Jadi lebih cepat mati, jadi mata tertutup dan tidak melihat dan lebih baik. Dan bagi yang belum lahir itu lebih baik lagi. Jadi lebih simpel kita berkata lebih baik mati daripada hidup. Jadi ini sebenarnya menggambarkan tentang keadaan sekarang kita ini. Kenapa menderita? Apa yang kita kerjakan dengan jerih payah kita tapi dirampas orang itu suatu penderitaan. Di saat tidak ada orang yang menghibur dan tidak ada yang mengerti kita, itu lebih lagi menderita, maka lebih baik mati. Dan banyak
kita di gereja kita mendengar nubuat dan berkata Tuhan sangat mengasihi kamu dan menghibur kamu, dan kata berkata satu kata itu, saya sangat mengenal kamu, dan maka kamu merasa ke kamu ada yang memahami kamu dan berkata pada Tuhan, Tuhan tahu saya menderita sangat pahit. Maka di sini merasa Tuhan memahami kita. Maka setiap orang sangat perlu diperhatikan atau dipahami orang. Kadang kita berkata sama orang tapi orang tidak memahami kita. Maka semua ini kita simpan dalam hati. Dari di pengkhotbah di sini dalam penderitaan, memahami penderitaan. Di saat penderitaan itu maka dia berkata lebih baik tidak berbicara, itu lebih baik. Di dalam penderitaan, pengkhotbah di dalam penderitaan ini menulis surat ini. Maka bagaimana kita melihat permasalahan ini? Itu saya memberi tema itu, mari bangkit melayani mereka. Banyak orang membutuhkan kita mendengarkan dia dan mengharapkan kita memahaminya. Sebenarnya kita bisa menemaninya. Kita bisa supaya hatinya terhibur. Jadi pengembaraan kita itu ada sangat baik. Dan kita melihat tema yang kedua. Yang tema 2 ayat 4-6. Dan dia melihat dua keadaan. Ayat keempat. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi saya memberi tema bersusah payah melakukannya dan pekerjaan dan akhirnya hilang dan kesia-siaan. Inginkah pekerjaan kita ada hasilnya? Saya percaya setiap orang juga menginginkan semua ini. Tapi di ayat pertama, apa yang kita kerjakan dengan jeripaya akhirnya dirampas orang. Dan di sini di ayat keempat, di saat kita melakukan dengan baik ada orang iri hati kepada kita dan akan bangkit menyerang kita dan merusak pekerjaan kita yang kita kerjakan. Dan ini di tempat kerja itu sering terjadi ya. Bisa kita melakukan tidak baik, orang akan mentertawakan kita. Tapi jika kita melakukan dengan baik, maka orang akan membuat pekerjaan kita rusak. Waktu di saya kerja, pengalaman kerja saya, di saya melakukan pekerjaan ini, ada yang mengatakan pekerjaan saya tidak baik. Ini juga sebenarnya ada orang yang memberitahukan pada saya ya. Waktu saya ke luar negeri, saya naik pesawat terbang, kebiasaan malam hari. Jadi kalau siang sebenarnya saya di kantor ya. Dan saya ketemu orang yang sering menjelek-jelekin saya. Dan mukanya tuh kelihatan sangatlah aneh ya. Dan sudah sering ribut berapa kali. Jadi kita melakukan satu hal yang baik, pekerjaan yang baik itu baik, ada orang yang tidak suka pada kita. Sebenarnya ada orang ingin nyatakan kalau dia melakukan suatu pekerjaan yang lebih baik. Sebenarnya dia ingin
memperlihatkan dirinya kalau bekerja lebih baik daripada kamu. Di saat kamu melakukan pekerjaan dan ada orang datang merusak pekerjaan kamu, membuat pekerjaan kamu tidak baik, maka kamu akan menderita. Maka kamu kadang suka berpikir lebih baik saya apapun tidak melakukannya, tidak bekerja. Karena saya tidak ingin dibuat orang menderita, dan maka saya lebih baik bersantai. Orang yang bodoh melipat tangan dan memakan dagingnya sendiri. Jadi orang yang malas ya, tidak melakukan apa-apa, maka dia akan memakan dagingnya sendiri. Ayat ke-6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Kamu mengambil satu, kamu segenggam ya, kamu akan tenang, dan 2 genggam jeripaya. Jadi makanya kita jangan berlebihan untuk berdoing, karena di saat kita bekerja dengan giat, ada orang datang untuk berebut dengan kita. Jika kita suatu pekerjaan, satu hal yang terjadi, dulu saya bekerja, saya bertemu dengan satu teman kerja saya sangat takut kepadanya. Jadi setiap hari dia bekerja sampai jam 11 malam. Jadi bekerja adalah kehidupannya. Dia ada istri dan ada anak-anak. Dia setiap hari bekerja sampai jam 11, jam 12 malam. Jadi saya melihat dia, di saat saya melakukan pekerjaan yang sangat lebih baik ya, dia itu dengan pandang mata yang lain memandang saya. Jadi di saat kamu melakukan pekerjaan dengan baik, ada orang iri kepada kamu. Bagaimana saya menghadapi permasalahan ini? Jangan menjadi suatu pekerjaan menjadi satu yang terpenting, tapi kita mementingkan Tuhan. Tuhan yang lebih penting daripada pekerjaan kita. Jadi di saat kita meninggikan pekerjaan kita daripada Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Tuhan akan membuat permasalahan ini menjadi permasalahan. Kita memohon Tuhan membantu kita. Kita membahas lagi ayat 7 dan 8. Ayat 8. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Itu pun kesia-siaan hal ini yang menyusahkan. Jadi ayat 7 dan 8, orang yang sendirian selalu bersusah payah, berlelah-lelah. Jadi orang yang tidak ada hubungan sangat menderita. Jadi sendirian, kemungkinan dia anak satu-satunya. Jadi tidak ada saudara dan tidak ada anak, jadi dia seorang diri dan terus bekerja dan bekerja. Jadi kalau tidak bekerja, dia tidak tahu dia mesti melakukan apa. Jadi maka dia berpikir, jadi saya melakukan berlelah-lelah untuk apa? Jadi saya melakukan semua ini, nanti saya akan berikan pada siapa? Saya ada satu rumah dan ada satu rumah lagi, tapi sebenarnya saya mesti kasih kepada siapa? Saya punya 1 juta, 1 triliun, dan semua ini akan diberikan pada siapa? Yang terakhir, jadi berlelah-lelah seumur hidup, akhirnya juga tidak ada manfaatnya.
karena dia tidak tahu akan diberikan pada siapa. Jadi kita merasa di saat kita berapa banyak uang dan berapa banyak kali kita, dan semua ini adalah beban yang berat. Dan dia sendiri tidak tahu ini dia melakukan dengan bersusah-susah untuk siapa dan untuk siapa. Jika kalau dia bekerja ini demi untuk istri dan anak-anak, dan ini juga akan lebih bersukacita. Dan orang yang berkorban dan juga mesti ada yang menerima pengorbanannya. Jadi beberapa hari ini dalam berbicara dengan suami istri, suami sangat membutuhkan untuk dibutuhkan dan sangat dibutuhkan. Jika kamu tidak membutuhkan, kamu merasa kamu tuh ditolak. Jadi melihat saya tuh tidak ada harganya. Jadi ada saya dan tidak ada saya juga sama. Dan juga ada pemikiran yang tidak baik. Jadi manusia sangat dibutuhkan dan membutuhkan. Jadi apa yang kita kerjakan merasa tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya. Jadi melakukan semua ini untuk siapa? Jadi orang tidak bisa menyalahkannya kalau dia tidak ada saudara, tidak ada anak. Ini kita membicarakan tentang kedagingan dengan hubungan. Jadi pembahasan ini bisa membuat kita berpikir di dalam kerohanian. Jadi kita membuat segalanya, kita melakukan semua untuk Tuhan, itu satu hal lagi yang berbeda. Jadi pekerjaan ini ada manfaatnya. Jadi perumpama kita main piano, dan kita sangat pintar piawai main piano, tapi kita mainnya sangat hebat, tapi kita kesendirian. Jadi memainkan piano sangat baik, tetapi tidak tahu untuk apa dan tidak ada manfaatnya. Jika sepasang tangan ini saya pakai untuk Tuhan dan sangatlah berbeda dan sangat ada manfaatnya. Jadi sebaiknya untuk siapa? Jadi semuanya yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk manusia dan untuk setiap orang yang kita kasihi. Dan untuk sekelompok orang kita. Jadi saat kita di dalam masyarakat kita mempersembahkan satu pembahasan ini. Di dalam keluarga kita kita melakukan satu hal ini. Jadi kita merasa kita sangat bermanfaat. Jadi terhadap satu pemasyarakat kita melakukan dengan sekuat tenaga kita, melakukan yang terbaik, maka kita merasa kita bermanfaat. Ayat ke-7 yang melihat lagi ke sia-sia di bawah matahari. Jadi boleh kita katakan satu pasal 4 ini membicarakan semua tentang ini. Tapi di ayat pertama dikatakan di saat kita ditindas tidak ada yang menghibur di dalam kesusahan kita. Ayat kedua, sebab kamu melakukan dengan baik tapi kamu ada orang yang iri hati kepada kamu.
Tapi di tema ketiga ini dikatakan tidak ada yang menekan kamu, tidak ada yang menekan kamu, dan tapi kamu tidak bisa berbagi dan tidak ada orang di samping kamu, maka kamu juga menderita karena tidak tahu manfaat kamu di mana. Maka di sini juga sangat penderitaan yang sangat besar. Ayat ke-9 dan ini ayat 9 sampai 12 tuh berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kenapa dua orang lebih baik daripada seorang? Saling mengasihi gampang, tapi hidup bersama sangatlah agak sulit. Ada orang yang taman kanak-kanak tidak bisa menjadi teman SD. Jadi teman SD tidak bisa menjadi teman terhubung dengan teman SMP. Jadi di saat kamu ganti perusahaan, teman kamu akan berubah. Jadi sebenarnya hubungan tidak bisa terus bertahan ya, karena banyak permasalahan. Juga sama dengan hubungan suami istri dan juga saudara juga sama. Jadi banyak dendam ya, banyak perselisihan gitu ya. Jadi banyak permasalahan. Walaupun bagaimana, walaupun banyak perselisihan, biarpun ada 70 kali 7 kali memaafkan, dua orang lebih baik. Dua orang melakukan pekerjaan lebih baik ya, saling berbagi. Jadi walaupun sering ribut, dan bekerja sama dan juga ada hasilnya. Waktu saya ingat satu hari gereja ini membangun gereja ya satu sangat menderita. Pemimpin ini dia berkata, saya ingin meninggalkan kelompok pembangunan gereja ini, dan dia tidak kuat untuk menahan permasalahan ini. Dan saya melihat 2 bulan kemudian pembangunan gereja selesai. Dan saya berkata, jangan begini, lebih baik kamu pejamkan mata, anggap kamu tidur, 2 bulan sangatlah cepat berlalu. Dan di waktu yang tiba dan lembaran ini akan berlalu. Dan memang benar semua terjadi. Dan semuanya terselesaikan. Dan semuanya tidaklah penting. Di semua permasalahan besar dan kecil itu tidaklah penting. Jadi akhirnya, jadi kita bersama-sama berlelah-lelah dan ada hasilnya yang memuaskan. Walaupun banyak perselisihan, tapi kita bisa bersama-sama menikmati hasilnya. Ya kemungkinan kamu bisa jatuh. Tapi di samping ada orang yang membangunkan kamu itu lebih baik. Di saat kamu sangat tidak melakukan apa dan kamu tidak melakukan apa dan kamu tidur bersama berdua, ada pantas lebih baik. Kalau ada orang menyerang kamu tapi bertiga orang lebih ada kekuatannya. Jadi saat berkelompok lebih baik, walaupun banyak perselisihan, tapi akhir juga di suatu hal yang baik.
Jadi sini dikatakan kita sangat bagus atau baik untuk masuk kelompok sel. Banyak orang tidak ingin masuk kelompok sel itu ada karena di saat ini mereka merasa tidak membutuhkan. Di saat kamu membutuhkan, kamu udah sangat terlambat. Kita tidak membutuhkan bantuan orang, tapi orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita. Saya merasa di dalam kelompok saya itu ada satu hal yang sangat baik. Dan setiap orang yang menjawab itu yang berbeda, maka bisa memberi masukan kepada setiap orang. Kita melihat sepertinya tidak ada permasalahan. Ya, kemungkinan di dalam kehidupan kita tuh tidak ada. Tahun ini kita melihat satu pekerjaan yang tidak bayar biasa, yaitu sarapan pagi. Berkumpul ya sama keluarga itu ya makan. Itu satu berkumpul untuk makan, kita atau pakaian tradisional ya. Dan kamu tidak ada waktu untuk membuatnya. Dan akhirnya beli di toko, di online ya. Jadi semua juga sangat murah. Dan makan itu memakai satu baju tradisional kita berdandan. Jadi sebenarnya habis foto kita satu permainan. Jadi habis sudah makan merasa ada satu kegiatan bisa melakukan. Dan akhirnya tidak melakukan kegiatan apa-apa. Akhirnya hanya berfoto. Dan saya melihat foto itu sepertinya tidaklah baik ya. Dan tapi sebenarnya senang dan seumur hidup saya tidak terpikirkan oleh saya bisa melakukan begini. Dan saya merasa sangat bagus untuk main ya. Dan besok saya akan ganti memakai baju tradisional yang lain. Sebenarnya yang membuat permainan ini sebenarnya dia tidak ada masuk apa-apa, tapi bagi saya orang yang sangat jenuh, ini satu hal yang sangat menyenangkan. Ini adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan yang sangat bersukaria. Jadi kadang ada orang lain yang melihat bagaimana melakukan dan makan bagaimana yang sehat untuk memperbaiki stamina tubuh itu baik. Tapi sebenarnya tidak usah sangat profesional. Dan sebenarnya jadi kita ada manfaatnya, tapi di dalam saya tidak bisa memanfaatkannya. Jadi di dalam kelompok seri dalam hal yang sangat baik yang banyak yang menyenangkan itu lebih baik. Membuat orang melakukan bisa mengeluarkan kreatifnya itu sangatlah baik. Ini yang akan kita masuk ke tema ketiga yang terakhir. Ayat 13 sampai yang akhir. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat ayat 13 lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Jadi memberitakan mengikuti anak muda ini yang berhikmat, dan itu orang itu mengikuti anak muda ini. Jadi dulu kita berpikir berhikmat itu, mempunyai hikmat itu sangat baik. Akhirnya di sini katakan akhirnya ini tidak menyukai anak muda ini. Jadi akhir dari orang berhikmat sama orang yang bodoh ya sama.
orang bodoh bisa diwakili orang yang berhikmat. Orang bodoh turun dan orang berhikmat naik. Orang berhikmat melakukan sangat baik, orang juga tidak suka padanya. Orang bodoh melakukan banyak hal, juga banyak orang tidak menyukainya. Sebenarnya kedua ini sama. Jadi sini dikatakan kita mengejar kesenangan orang lain, bagaimanapun untuk menyenangkan orang lain. Kamu berhikmat pun juga sama, tidak ada gunanya. Jadi tidak bisa ada manfaatnya supaya kamu setiap orang menyenangi kamu. Jadi kita sebenarnya lebih baik menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita menyenangkan hati Tuhan lebih gampang. Kita tidak usah khawatir Tuhan akan berubah. Tuhan mempunyai kasih karunia pemurah hati. Tuhan pemurah hati, penuh kasih dan penyayang. Jadi dia sangat menyukai kamu. Karena kita adalah gambar rupanya Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Kita untuk menyenangkan hati orang. Setiap orang mempunyai mulut dan bisa membuat kita, maksudnya mengomongi kita ya. Dan kita yang penting ini dikatakan ada hubungan sesama manusia. Sebenarnya manusia mengharapkan kita dihibur. Kita manusia mengharapkan dipahami orang. Dan manusia membutuhkan saling berbagi. Dan manusia sangat membutuhkan untuk melakukan satu hal kepada orang lain. Dan manusia sangat membutuhkan ada orang berjalan seiring dengannya. Jadi sini di dalam Tuhan, di gereja, di dalam di dalam setiap grup membutuhkan pemuasan seperti ini. Jadi di dalam keluarga ini kalau ada kepuasan ini dan juga ada berkat. Dan ini kita kadang merasa ini sangat banyak ya. Dia yang punya ada anak, kamu ada di saat ada satu. Kamu punya banyak anak-anak ya. Jika ada satu anak tidak menyukai kamu, kamu akan tidak bersuka. Jadi saya ada abang satu yang mengasihi kamu, sayang kepada kamu, tapi ada adik dan adik perempuan kamu yang tidak baik, tidak suka sama kamu, kamu juga tetap tidak bersuka cita. Dan di saat kamu meninggalkan hubungan ini dan kamu merasa semua itu juga hampa. Jadi sini berapa hari ini bekerja sebenarnya untuk mengenal orang di dalam pekerjaan ini, dan saya baru melihat kalau ini melakukan pekerjaan ini dengan begini, dan saya baru memahami kalau karakternya begini. Jika kamu lebih memahami dia lagi sedikit, kamu akan suka, dan juga dia merasa kalau kamu memahaminya, dia juga akan bersuka cita. Jadi dalam semua ini di jalan hubungan baik maka akan bertambah baik. Jadi dia hubungan ini dipotong satu bagian maka akan merasa kosong. Memohon Tuhan membantu kita. Kita mengejar hubungan yang baik. Mari kita memuji Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara semua. Kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Memohon Tuhan bantu kita. Kita itu dengan ada hubungan yang baik. Dan kita terhubung denganmu Tuhan. Dan kami tetap memujimu. Di pagi ini kami datang di hadapanmu. Tuhan, kami tetap memujimu. Tuhan, kami memujimu.
Tuhan, kami dengan kehidupan kami tetap memuji-Mu. Mari kita berdeklarasi, Tuhan ada harapan kita. Dan bagi kita kata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau pantas untuk dipuji. Tuhan, kehidupan kami tetap memuji-Mu. Tuhan, terima kasih memberikan kami satu ada hubungan yang baik dengan sesama. Tuhan, kami berkata, kami tetap terhubung bangun. Kami membutuhkan hubungan-Mu. Tuhan, pengharapan kami. Tuhan, ada semuanya kami memuji pada membantu kami supaya kami tertuju padamu. Kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, Engkau adalah kehidupan kami seluruhnya. Semua pengharapan kami. Dan semua berkat yang datang daripada-Mu dalam kehidupan-Mu, semua datang dari-Mu.
Ya Kristus, Engkau pengharapan kami, ya hati pengharapan kami. Kami semuanya kami sudah datang dari-Mu. Tuhan, kami terima kasih memuji-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang melihat hubungan. Tuhan, kami terhubung. Dan supaya kami terhubung dengan-Mu, Tuhan terima kasih. Di dalam Kristus, kita ada kehidupan yang seutuhnya dan terhubung dengan-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Saudara-saudara semua, di saat hari ini kita membaca pengkhotbah, kita merasakan semua pengharapan. Seberapa pengharapan semua datang badan dan juga di dalam kehidupan kita. Di dalam lebaran Chinese, kamu tidak mampu sama orang dan ada satu sukacita. Kamu merasa kesendirian. Kamu hidup dengan banyak penderitaan dan kamu tidak percaya dalam hubungan. Dan juga hubungan dengan keluarga. Dan kamu tidak berdaya untuk kembali ke rumah. Kamu juga di dalam keluarga. Dengan hubungan dengan keluarga sangatlah dingin. Dan kamu hidup dengan tidak dan juga terutama dengan pendamping hidupmu. Dan tidak bisa menerima satu kasih yang seutuhnya. Dan juga anak-anak yang kamu kasihi, hatinya menjauh darimu. Dan anak-anak jalan ke jalan yang tidak baik. Dan tidak berdaya untuk berbalik kembali ke rumah. Di dalam hati kamu, ini keluarga ini. Karena sebenarnya kita satu keluarga, kamu mengharapkan satu keluarga dengan sederhana makan bersama. Tapi semua itu sangat jauh. Hari ini Tuhan berkata kepadamu dan menghibur kamu. Tuhan, Tuhan berkata, anakku, datanglah pada saya dan pengharapan kau serahkan di dalam diri saya. Saya memahami kesendirian kamu. Saya memahami penderitaanmu. Dekatkan diri pada saya. Di dalam saya ada keseutuhnya. Terhubung dengan saya ada kehidupan. Terhubung dengan saya ada pengharapan. Tuhan, saudara-saudara semua datang di tatamu.
Tuhan mohon melindungi seutuhnya, melindungi saudara-saudara semua, hati mereka. Dan Engkau memeluk mereka, kasih-Mu seutuhnya memeluk mereka. Tuhan, Engkau menghibur dalam kehidupan mereka. Dan kasih karunia yang baru, pengharapan yang dari-Mu. Tuhan, Engkau membimbing. Tuhan, Engkau membimbing. Dan Tuhan, Engkau memeluk mereka. Tuhan, bantu kami. Kami di dalam kesendirian, Tuhan, Engkau menyertai kami. Juga di dalam Lebaran Chinese ini banyak keluarga yang sudah imigrasi, juga kadang ada keluarga yang sudah meninggal yang tidak di samping kita dan sangat kesendirian dan sangat membutuhkan. Juga ditambah lagi wabah penyakit. Kalau kamu kemungkinan dalam penderitaan, khawatir apakah ada pekerjaan, sangat tekanan yang sebesar. Tuhan yang benar. Tuhan menyertai kita. Tuhan membantu kita. Saudara-saudara semua, kemungkinan kamu bukan orang yang kesendirian, tapi kamu mengenal orang yang dalam kesendirian, yang mengenal orang yang kehilangan keluarga ini, mengenal orang dalam tekanan ini. Kita bangkit mendoakan mereka. Di saat ini, di dalam otak kamu terpikir ada anggota kamu, keluarga kamu, ada teman kamu, sangat membutuhkan Tuhan, membuat bantuan dari Tuhan. Tuhan bukan di bawah matahari, tapi Tuhan di dalam waktu yang terhingga membantu mereka. Tuhan di sini juga memakai kita membantu orang yang membutuhkan. Mari kita bersama, kita buka mulut kita berdoa di keluarga kita, di setiap orang Lewi. Kita berdoa untuk orang yang membutuhkan. Kita tahu membantuan yang dari Tuhan. Ya juga ada membutuhkan penyembuhan dari Tuhan. Kekuatan Tuhan datang kepada mereka. Kita berdoa, kita memohon pada Tuhan membantu mereka. Tuhan yang tiada batasnya. Mohon Tuhan membantu mereka. Mereka tidak kesendirian lagi. Membantu Tuhan membimbing mereka. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk mereka. Satu kebersamaan Tuhan menyertai mereka. Dan juga di dalam berdoa ini kita bangkit untuk membimbing kelompok ini. Kita bangkit untuk peduli pada orang. Tuhan, kami bersedia membantu mereka supaya mereka merasakan mereka tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang yang kami kasih keluarga kami dan teman kami di dalam ini. Mereka di dalam tekanan dan mau menyuruh mereka melihat air mata mereka, bantu kami supaya kami ada hikmat, ada kekuatan supaya bagaimana membantu mereka. Kasih Tuhan dibawa kepada keluarga ini dalam kelompok ini. Tuhan bantu kami. Kami bangkit melayani, membantu. Tuhan terima kasih memberi kami hari ini melihat firman ini. 2 orang lebih baik daripada 1 orang, dan 3 orang. Kita 3 tali lembu tidak mudah putus. Kita memohon Tuhan membantu kita. Kita mempunyai penggembaraan yang lebih besar lagi. Tuhan terima kasih. Terima kasih supaya kami bisa membimbing. Tuhan terus membantu orang yang membutuhkan, orang yang tertindas. Bantu kami supaya kami bangkit untuk bisa untuk membantu orang. Tuhan terima kasih. Tuhan kami berterima kasih. Kami bisa lagi melayani dan bisa mengkuatkan orang. Itu semua yang Engkau berikan kasih karunia kepada kami. Di dalam generasi ini banyak orang kesendirian, tertindas, tidak ada jalan keluar. Sangat membutuhkan dimahami. Tuhan kami juga bersedia bangkit menjadi orang yang jika kamu sudah menjadi ketua, saya memohon kalian bangkit berdiri. Tuhan berkati orang yang sudah menjadi yang diurap
ditatpi menjadi ketua sel, dan banyak lagi sebenarnya orang kami ingin menjadi orang yang menjadi aratmu. Kalau orang yang sampai kita juga bisa kita memahami, kita juga bisa mendengar. Dan kita bersama kita berdoa untuk diri kita sendiri, memohon Tuhan membangkitkan kita ke memperluas kita dalam pelayanan kita. Bantu kami, bantu Tuhan, bantu kami. Lepaskan, bisa membantu, bisa menyembuhkan. Tuhan tambahkan semua kekuatan ketua ser. Tambahkan semua kepercayaan kami dan tambahkan semua kasih. Jadi saat pelayanan kita di dalam kita disakiti dan pelayanan kita ditolak oleh anggota sel kita. Tapi Tuhan di dalam lebaran kami datang padamu. Kamu tidak ingin kehilangan pengharapan dan kepercayaan. Kamu Tuhan, Engkau ada Tuhan yang baik. Mari kita bersama, kita angkat tangan kita untuk kepada orang di samping kita yang belum ditatpi menjadi ketua ser kita, anggota ser kita angkat tangan kita, berkati setiap anggota ser kita dia bangkit menjadi orang yang dalam pelayanan. Mari kita bersama berdoa. Yesus berkati Riris aku, amin. Tusia Titi Fenty yang kita usah. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di dalam hari ini kami menjadi ketua sel. Kami mendengar ada ketua sel, ada membuat bikin 10 kue lopako 1.100 ya untuk diberikan pada anggota selnya. Dan sangat berterima kasih, senang. Ada satu hal yang kecil, satu sangatlah ada kehangatan kekeluargaan. Tuhan juga kami semua satu kegiatan. Saya ini kalian keluarkan handphone kalian. Kita memberikan satu message kepada orang yang Tuhan kasih. Roh Kudus di saat ini Engkau memberitahukan kepada kita. Tuhan, Engkau berkata, kasih-Mu di tengah kami mengalir. Kau berkata 2 orang lebih baik daripada 1 orang, dan kamu menjamah hati kami. Kami sama memberikan satu message kepada keluarga kita, kepada orang yang kita kasih dan anggota sel kita. Tuhan, mereka sangat butuhkan dikasih, sangat ingat sama dia, dan hubungan kamu sama dia sudah lama tidak terhubung, dan kami ingin melihat terjadi hubungan yang baik. Roh Kudus saat ini berilah kami. Saya memberikan satu message kepada orang yang saya kasihi, dan satu orang yang saya berterima kasih. Satu orang yang saya khawatirin. Ingat, Tuhan, Engkau berkenan dan ada kami dengan hubungan orang yang hubungan baik. Walaupun kami banyak saudara-saudara semua sama satu orang tidak suka cita, kami juga tidak suka cita. Tuhan, Engkau bantu kami supaya kami memberikan satu message. Orang yang menerima dan dia merasa di dalamnya ada satu kehangatan. Ada orang mendukung, ada orang memahami, dan kami juga bisa terhubung dengan baik dan hubungan akan meningkat. Tuhan, Kau berikan satu rasa ini supaya kami menjadi orang yang mengasihi dan suka. Tuhan, saat ini Engkau bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Saya malaikat orang yang menerima message ini, Engkau buka hatinya, Engkau buka matanya supaya dia merasakan kehangatan yang dari Tuhan dan terhibur, dan mereka tuh teringkupi, dan juga mereka dihibur, dan dia merasa tersanjung dan juga dikasih, supaya hubungan kami lebih baik. Saudara-saudara semua, saya menghimbau kalian keluar, berikan satu message di dalam Tuhan. Di dalam message ini diperluas dengan hubunganmu, bukan hanya diperbaiki, dan juga saling memahami, dan lebih baik lagi ada penghiburan dan dibantu karena Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan, kami berterima kasih.
Saya memohon kita bangkit berdiri. Kita memakai lagu puja ini. Kita berterima kasih pada Allah Bapa kita. Karena kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita mengalir. Mari kita bersama angkat tangan kita berdoa untuk kelompok kita. Bapak kamu dalam kelompok apa kita, bukan kita memberkati, ada hubungan yang baik, ada hubungan yang baik, dan kita sesama kita ada menjadi hubungan di dalam kasih, di dalam kamu pekerjaan kamu, di dalam tempat kamu bekerja. Kita berdoa untuk tempat kerja kamu, dan di dalam gereja kamu dan perayaan kamu. Kita berdoa untuk rumpun kelompok kamu, dan kita terhubung satu kelompok karena tali tiga lembab lebih mudah diputuskan, tidaklah mudah diputuskan. Tuhan terima kasih. Semua Engkau memanggil kami, Engkau berkati kami di dalam kelompok ini, Engkau berkati kami sebelumnya, hubungan kami yang baik. Tuhan, kami percaya di dalam ini, dalam kelompok ini sangat diberkati. Kami sangat membutuhkan, sampai saling mengasihi. Tuhan, kami sangat membutuhkan. Kami berdeklarasi di tahun baru ini, kita bersama dalam, tidak lagi semua yang baik ini, kami dalam keluarga kami, semua kami yang kami kasih, dan negara yang sampai kasih ini, karena Engkau di tengah-tengah kami, Engkau berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan yang baik dengan mengasihi dalam hubungan. Dalam hubungan ini ada satu yang baik, semua di dalam-Mu. Kami sangat membutuhkan kasih-Mu sangat besar mengurapi di dalam kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Jika kami memuji, mari kita bersama kita datang Tuhan, kita berdeklarasi. Tuhan, kasih-Mu lebih besar mengarahkan semuanya. Tuhan, hari ini kami ada hubungan yang baik. Haleluya. Mari kita menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kalian di dalam tahun baru ini. Sama-sama orang dan manusia ada hubungan yang baik. Dalam Tuhan Yesus berkati di dalam ini, engkau pun dikasihi dan dikasihi, dan setiap orang berkata padamu dalam nama Tuhan Yesus, kamu diberkati. Di dalam kelompokmu, di kelompokmu diberkati, dan Yesus berkati kamu. Amin. Mari kita kemudian bagi Tuhan Yesus renungan pagi kita sampai di sini.